lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran ke-1 yaitu siswa mampu menilai kejadian yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang tinggal bersama kakeknya. Kedua orang tua dari pemuda tersebut sudah lama meninggal sejak ia kecil. Sang kakek mengasuh sejak pemuda tersebut masih kecil hingga ia dewasa. Pemuda tersebut sangat rajin dan patuh akan perintah kakeknya. Kakeknya sering mengajarkan tentang kebaikan dan kebajikan dalam hidup. Suatu hari, pemuda itu meninggalkan kakek untuk merantau ke kota. Di kota, pemuda tersebut mencari pekerjaan agar ia dapat memulai kehidupan baru. Ia mulai memasuki pasar-pasar dan menawarkan jasa sebagai tukang panggul. Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan saudagar kaya yang hendak membongkar muatan dari kapalnya. "Wahai anak muda, apakah kau bisa berhitung?" si saudagar bertanya kepada pemuda tersebut. "Bisa tuanku, hamba sangat mahir berhitung," jawab si pemuda. Pemuda tersebut lalu bekerja sebagai bawahan si saudagar. Awal mulanya si pemuda diperintahkan bekerja untuk menghitung barang dagangan yang terjual oleh si saudagar. Sang pemuda sangat bersyukur sekali mendapat pekerjaan tersebut. Suatu ketika, ia diperintahkan saudagar itu untuk ikut berdagang ke sebuah pulau yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sesampainya di sana, ia diperintahkan untuk memberatkan timbangan yang digunakan berdagang agar si saudagar mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pembeli di pulau tersebut. Si pemuda sangat terkejut atas perintah sang saudagar. "Maaf tuanku, bukan maksud hamba untuk menolak perintah tuan. Akan tetapi, bukankah hal ini merupakan tindakan tidak terpuji?" tanya si pemuda dengan sangat lugu. Si saudagar langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wahai pemuda, kamu ini sangat pintar dalam berhitung. Namun dalam berniaga, ilmu yang kau miliki adalah nol besar." "Tidak ada," kata si saudagar. Lalu saudagar itu melanjutkan perkataannya, "Tahukah engkau bahwa itulah yang membuat aku kaya raya seperti ini? Janganlah menjadi jujur ketika kau berdagang, itu akan membuatmu tidak pernah kaya." Si pemuda bangkit dari tempat duduknya sambil berkata, "Maaf tuanku, hamba bekerja bukan hanya untuk makan, tetapi hamba bekerja untuk mencari keberkahan. Jika cara tuan berdagang seperti ini, maka mulai saat ini hamba berhenti bekerja. Masih banyak pekerjaan di luar sana yang penuh keberkahan, asal hamba mau jujur dalam hidup ini," kata si pemuda dengan tegas. Mendengar si pemuda berhenti bekerja, si saudagar semakin tertawa terbahak-bahak. Si pemuda pun pergi meninggalkan kios si saudagar itu. Ternyata kepergian pemuda tersebut terendus oleh para pembeli yang sedang mengerumuni kios si saudagar. Mereka tahu bahwa saudagar kaya itu tidak jujur dalam berdagang. Mereka akhirnya mengembalikan barang untuk meminta uangnya kembali. Si saudagar sangat merugi hari itu dan pulang kembali tanpa untung sepeser pun. Lama-kelamaan usaha saudagar kaya itu bangkrut karena ketidakjujurannya. Orang-orang tidak ingin lagi membeli barang dagangannya padanya. Singkat cerita, karena kejujuran dan keuletan dalam bekerja, akhirnya si pemuda menjadi seorang saudagar kaya raya. Banyak pembeli yang senang membeli barang-barang dari si pemuda karena kejujurannya. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut?
yaitu seorang pemuda dan pedagang. Nomor 2, apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? Yaitu saudagar berdagang dengan tidak jujur. Nomor 3, apa yang menyebabkan pemuda tersebut menjadi saudagar kaya raya? Karena pemuda tersebut berdagang dengan jujur. Nomor 4, apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari cerita di atas? Yaitu, bekerjalah dengan jujur karena kejujuran akan membawa pada keberkahan dan kesuksesan. Cerita tersebut mengajarkan kita arti kejujuran yang dimainkan oleh seorang pemuda dan saudagar. Pemuda yang bersikap jujur akan disenangi oleh para pembelinya dan menambah keberkahan dan kesuksesan, sedangkan saudagar yang kaya raya akan bangkrut karena ketidakjujurannya. Cerita Pasena bertani dengan peralatan tradisional. Pasena memiliki sebidang sawah. Ia menggunakan sawahnya untuk menanam padi. Sebelum melakukan penanaman, Pasena membersihkan lahannya dari rerumputan dan semak belungkar menggunakan parang. Setelah itu, ia mengairi sawahnya untuk memudahkan proses pembajakan agar mendapatkan tanah yang gembur dan halus. Proses pembajakan menggunakan luku. Luku adalah alat pembajak sawah yang dipasang di leher kerbau yang kemudian ditarik oleh kerbau tersebut. Setelah tanah gembur, lahan diairi, selanjutnya Pasena menggunakan garu untuk meratakan tanah agar seluruh permukaan tanah dapat terairi dengan baik. Pasena kemudian membiarkan lahannya selama kurang lebih 2 minggu hingga tanah menjadi berlumpur. Selanjutnya Pasena membuat pola tanam di lahannya tersebut. Pembuatan pola tanam bertujuan untuk memberi batas jarak antar tanaman agar lebih mudah ketika menanam bibit padi. Pasena juga tak lupa membersihkan lahannya dari gulma dan rumput liar serta melakukan pemupukan. Saat masa panen tiba, Pasena menggunakan ani-ani untuk memanen padi. Ketam adalah pisau kecil yang digunakan untuk memotong tangkai bulir padi satu persatu. Proses memanen padi dengan ketam memerlukan waktu yang lebih lama. Akan tetapi keuntungannya adalah tidak semua batang ikut terpotong. Setelah padi dipotong, Pasena merontokkan padi dengan alat gebyok, yaitu alat pertanian yang terbuat dari bambu dan kayu. Semua langkah bercocok tanam yang dilakukan oleh Pasena menggunakan alat tradisional, walaupun sebenarnya saat ini sudah banyak alat pertanian modern. Contohnya mesin bajak sawah yang menggunakan bahan bakar minyak, mesin pemotong padi, dan juga mesin perontok padi. Pasena lebih memilih peralatan tradisional karena tidak menggunakan bahan bakar dan tidak menghasilkan polusi udara. Proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap diolah menjadi nasi. Hasil panen padi diproses hingga menjadi beras. Biasanya lokasi pengolahan padi menjadi beras tidak jauh dari lokasi pertanian. Beras kemudian dikirimkan ke agen beras. Agen beras kemudian menyalurkan beras ke pasar tradisional
atau pertokoan. Para penjual beras harus menyimpan beras-beras tersebut dengan baik di tempat yang kering dan bersih agar kualitasnya selalu terjaga. Konsumen kemudian membeli beras tersebut dan memasaknya hingga menjadi nasi. Perhatikan skema penyaluran beras dari produsen, yaitu petani, hingga ke konsumen berikut ini. Kegiatan jual beli bukan hanya berupa barang, tetapi ada pula yang berupa jasa. Jenis pekerjaan mereka pun bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Contohnya penjual makanan, petani, peternak, dan nelayan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, contohnya seorang guru, dokter, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, dan petugas rumah sakit. Perhatikan jenis pekerjaan pada gambar-gambar berikut. Tuliskan pada kotak yang tersedia dengan kata barang jika jenis pekerjaan tersebut menghasilkan barang, atau tuliskan jasa jika jenis pekerjaan tersebut menghasilkan jasa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pembelajaran kedua bertujuan untuk 1. Siswa mampu mendiskusikan makna sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menggambar sesuai kreasi. Anak-anak sahabat SD, pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lainnya. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik dari pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang sila kedua Pancasila. Tahukah kalian bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah gambar rantai.
Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran. Segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Anak-anak yang soleh dan soleha, makna dari sila kedua Pancasila yaitu 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan ketiga, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, wujud pengamalan sila kedua Pancasila 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, saling menyayangi sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang ketujuh, mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Perhatikan peristiwa pada gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda checklist pada peristiwa yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Butet dan keluarganya berasal dari Sumatera Utara. Butet dan keluarganya mengikuti ayahnya yang bertugas di Jawa Barat. Butet lahir dan besar di Medan. Oleh karena itu, Butet memiliki logat Batak yang khas. Hal ini seringkali menjadi bahan ejekan teman-temannya di kelas. Butet menjadi tidak percaya diri untuk tampil di kelas karena malu dan takut ditertawakan oleh teman-temannya. Butet sekarang menjadi pemalu dan tidak banyak bicara, padahal Butet anak yang senang bergaul. Hal yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Butet adalah menerima Butet apa adanya dan bermain bersama. Sikap teman Butet yang tidak menerima Butet apa adanya dan tidak mau bermain bersama bukan merupakan pengamalan Pancasila kedua. Ayo berkreasi, menggambar sesuai kreasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Apa yang kita sudah pelajari semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, dan terakhir Miss ucapkan wassalamualaikum